VOA This Morning. Halo pendengar VOA, apa kabar nih? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda lagi dalam cuaca yang sangat dingin di ibu kota Amerika. Bahkan kemarin banyak sekolah yang ditutup atau masuk sekolah agak siang karena terlalu dingin dan juga alasan keselamatan bagi anak-anak karena salju yang licin. Pendengar, kami buka VOA This Morning pagi ini dengan berbagai laporan. Di antaranya, Menteri Luar Negeri AS berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Indonesia. Meski demikian bukan berarti hubungan dengan Amerika memburuk. Tidak, dari segi perdagangan tetap baik saya kira. Pendengar, dari Amerika diberitakan AS akan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. It was 18% of the budget in 2023, and as I said, the US is the largest single donor. Pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning ini secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Donald Trump pada hari Kamis mengatakan kepada para pemimpin bisnis di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping menelponnya. Ia menyatakan demikian ketika menjawab pertanyaan tentang diskusi yang diadakan antara kedua pemimpin pada hari Jumat. He called me, but I see it very good. I think that we're going to have a very good relationship. All we want is fairness. Dia menelpon saya, tetapi saya melihatnya sangat bagus. Saya kira kami akan memiliki hubungan yang sangat baik. Yang kami ingin hanyalah keadilan. Kami hanya menginginkan aturan bermain yang setara. Kami tidak ingin mengambil keuntungan. Kami telah mengalami defisit besar dengan Tiongkok. Biden membiarkannya menjadi tidak terkendali. Dia mengalami defisit 1,1 triliun dolar. Itu konyol, ujar Trump. Trump mengulangi pernyataannya bahwa ia ingin segera bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. One thing very important, I really would like to be able to meet with President Putin soon and get that war ended. And that's not from the standpoint of economy or anything else. Satu hal yang sangat penting, saya benar-benar ingin dapat bertemu dengan Presiden Putin segera dan mengakhiri perang itu. Dan itu bukan dari sudut pandang ekonomi atau hal lainnya. Itu dari sudut pandang jutaan nyawa yang tercabut sia-sia, ujar Trump. Presiden Donald Trump pada hari Rabu mengumumkan Brent Bozell III sebagai calonnya untuk memimpin Badan Media Global Amerika yang mengawasi VOA dan jaringan-jaringan berita independen lainnya. Bozell adalah aktivis politik konservatif dan penulis yang mendirikan Media Research Center, MRC, sebuah organisasi yang dibentuk untuk melawan apa yang diidentifikasikannya sebagai bias liberal dan media dan budaya populer. Tanggal sidang konfirmasi Senat untuk Bozell belum ditetapkan. Kongres saat ini sedang mengadakan sidang untuk konfirmasi calon-calon yang dipilih oleh Trump untuk memimpin lembaga-lembaga federal. Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Panama dan negara-negara lain di Amerika Tengah di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menguasai kembali terusan Panama dan upaya Washington untuk mengekang migrasi ilegal. Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengonfirmasi bahwa Menteri Rubio akan melakukan perjalanan ke Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, dan Republik Dominika mulai akhir minggu depan. Perjalanan tersebut diharapkan akan menandai kunjungan luar negeri pertama Rubio sebagai Menteri Luar Negeri Amerika. Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Menteri Rubio memprioritaskan keterlibatan di belahan bumi barat. Kremlin pada hari Kamis mengatakan bahwa mereka tidak melihat adanya unsur-unsur baru dalam kebijakan Amerika terhadap Rusia di bawah Presiden Donald Trump.
yang minggu ini mengancam untuk menjatuhkan sanksi baru yang lebih keras terhadap Rusia jika negara itu tidak mengakhiri perang konyolnya terhadap Ukraina. Dia menyukai metode ini, setidaknya dia menyukainya selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Peskov mengatakan Rusia tetap siap untuk dialog yang saling menghormati dengan Amerika Serikat sementara Trump memulai masa jabatan 4 tahun di Gedung Putih. Dia menambahkan sejauh ini belum ada pembicaraan yang diumumkan. Jaksa Kepala di Mahkamah Pidana Internasional International Criminal Court ICC mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia sedang mengupayakan surat perintah penangkapan bagi para pemimpin tingkat tinggi Taliban di Afghanistan yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan alasan diskriminasi yang meluas terhadap populasi perempuan di negara itu. Karim Khan mengidentifikasi para tersangka sebagai pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada dan kepala hakimnya Abdul Hakim Haqqani. Ia mencatat bahwa penganiayaan tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2021 ketika Taliban kembali menguasai Afghanistan dan menerapkan interpretasi mereka yang ketat terhadap hukum Islam atau syariah. Peristiwa langka yang terjadi pada tanaman langka yang mengeluarkan bau daging yang membusuk menarik ribuan penggemar di Australia. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono untuk mengawali kerjasama kedua negara Indo-Pasifik hingga Timur Tengah. Fatihah Wadah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta. Sehari setelah resmi dilantik, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio pada hari Rabu menghubungi beberapa pejabat tinggi mitra kerjanya, antara lain Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Tae-yul, Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan putra mahkota yang juga Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud, juga Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono. Saat menelpon Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, Rubio menegaskan urgensi kontribusi kemitraan strategis komprehensif Amerika dan Indonesia pada kawasan Indo-Pasifik yang aman dan sejahtera. Juru bicara Deplo Amerika Tammy Bruce dalam pernyataan tertulisnya mengatakan ini merupakan percakapan pertama kedua menteri luar negeri tersebut sejak Rubio masuk ke dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Kedua pejabat tinggi ini juga saling tukar pandangan soal keamanan maritim di Laut Cina Selatan, pentingnya perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, dan penguatan hubungan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Rubio secara khusus menyambut baik kesediaan Indonesia dalam upaya mencapai perdamaian di Timur Tengah dan rekonstruksi pasca konflik di Gaza. Pengamat hubungan internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto mengatakan, mengingat Indonesia dan Amerika sama-sama memiliki pemerintahan baru, maka akan banyak dialog yang dilakukan terutama dalam hal geoekonomi. Bagaimana tata kelola ekonomi itu berimbas kepada kepentingan nasional, namun juga di sisi lain adanya persoalan kerjasama keamanan maritim dan juga persoalan perdamaian Timur Tengah. Nah, dalam catatan ini saya rasa kita perlu lebih menekankan hal-hal detail bagaimana kerjasama maritim itu. Diwawancarai secara terpisah, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin mengatakan, melihat prinsip Presiden Donald Trump yang lebih mengutamakan kepentingan dalam negeri Amerika, maka Indonesia dan bahkan ASEAN tidak akan terlalu penting bagi Amerika. Meski demikian bukan berarti hubungan dengan Amerika memburuk. Tidak, dari segi perdagangan tetap baik saya kira. Dari segi politik tetap seperti biasa. Ia menilai hal ini merupakan imbas dari masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Hanya saja Indonesia tidak masuk sebagai mitra atau strategic partner yang penting bagi Trump semacam itu. Di Indo-Pasifik fokus Trump saya kira hanya Cina yang menggunakan dua mekanisme. Satu, perang dagang seperti yang berulang kali dia sampaikan, dan yang kedua adalah melalui Quad. Jadi saya kira Quad ini mungkin akan menjadi instrumen Amerika untuk membendung pengaruh Tiongkok. Melihat rekam jejak Marco Rubio yang sangat keras terhadap Tiongkok, Roshidin memproyeksikan situasi rentan yang dapat memicu ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dalam 4 tahun ke depan. Dari Jakarta, Fatihah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Perusahaan minyak dan gas asal Amerika Serikat ExxonMobil berjanji menanamkan modal pada proyek penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage atau CCS dan pabrik petrokimia di tanah air. Pemerintah mengatakan investasi itu akan mendukung pengembangan berkelanjutan. Namun sejumlah aktivis menilai investasi sebagai solusi palsu dan membolehkan penggunaan energi kotor. Komitmen investasi ExxonMobil pada proyek penyimpanan karbon dan pabrik petrokimia di Indonesia itu pada tahap awal mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 162 triliun rupiah. Komitmen itu disepakati dalam penandatanganan nota kesepahaman oleh Kemenko Perekonomian dan ExxonMobil di Jakarta pada hari Rabu 22 Januari. Jadi hari ini adalah signing daripada MOU, di mana MOU ini salah satu proyeknya adalah Carbon Capture dan Storage dan juga terkait dengan industri di petrochemicals. Investasinya sekitar 10 miliar US dollar. Erlangga menjelaskan investasi ini sejalan dan turut mendukung kebijakan hilirisasi Presiden Prabowo dan diharapkan akan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Proyek penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon sebesar 90%. Lebih jauh, Erlangga berharap investasi ini juga dapat memberi manfaat pada masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas SDM tanah air. ExxonMobil menegaskan komitmennya untuk melatih pekerja-pekerja Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan komitmen investasi ExxonMobil ini akan berkembang hingga 15 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut rencana, infrastruktur Carbon Capture Storage akan dibangun di dasar laut. Sementara untuk lokasi pabrik petrokimia, rencananya juga akan dibangun di Pulau Jawa. Juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik mengatakan proyek CCS merupakan solusi palsu untuk menurunkan emisi karbon. Ketika dia disuntikan, kemudian dia berharap oil and gas itu akan naik gitu. Ini kan sebenarnya di satu sisi dia seakan-akan menurunkan emisi karena dia ditangkap, tapi suatu saat dia akan dilepaskan kembali ke bumi, dan ketika dilepaskan untuk menaikkan produksi oil and gas, ketika oil and gasnya dipakai, dia akan emisi lagi. Ini makanya kita sebut ini adalah solusi palsu sebenarnya. Senada dengan Iqbal, ekonom dari Celios, Galaude Muhammad melihat investasi pada proyek penyimpanan karbon atau CCS ini merupakan upaya untuk melanggengkan penggunaan energi fosil atau energi kotor. Kami melihat bahwa dengan adanya CCS ini kan upaya lain untuk meremajakan atau memanjangkan usia PLTU. Jadi ini hanya sebatas upaya untuk memodernisasi teknologi batubara. Pada prinsipnya, posisi Celios selama ini selalu konsisten bahwa upaya untuk mempertahankan PLTU itu tidak akan berkontribusi apapun untuk merubah alternatif kita ke arah transisi energi. Multiplier efek yang digadang-gadang pemerintah dalam investasi ExxonMobil ini dinilai tidak sebanding dengan dampak sosial dan ekologis yang kerap ditimbulkan oleh sebuah industri ekstraktif. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita ke Amerika menyusul pengumuman Presiden Donald Trump bahwa AS akan menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Amerika diperkirakan akan mengurangi pendanaan untuk badan-badan PBB lainnya. Kemungkinan besar negara-negara kaya lainnya tidak dapat mengisi kesenjangan itu. Masa-masa sulit akan dihadapi PBB karena Amerika Serikat menarik diri dari komitmen-komitmen internasionalnya, termasuk keanggotaannya di WHO. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, mengatakan, It was 18% of the budget in 2023. Jumlahnya mencapai 18% dari anggaran pada tahun 2023. Dan seperti yang saya katakan, Amerika Serikat adalah donor tunggal terbesar. Pada hari Senin, hari pertamanya menjabat, Presiden Donald Trump menandatangani berbagai instruksi presiden atau Inpres, termasuk instruksi untuk keluar dari Perjanjian Paris PBB, sebuah perjanjian iklim internasional. Alasan dibalik keputusan itu, kata Trump, Amerika Serikat tidak akan menyabotase industri-industrinya sendiri, sementara Tiongkok melakukan polusi tanpa mendapat hukuman.
Amerika Serikat adalah produsen bahan bakar fosil terbesar di dunia. Bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global. Negara tersebut juga merupakan kontributor keuangan terbesar bagi PBB. Dalam sidang konfirmasi Senat hari Selasa, calon duta besar pilihan Trump untuk PBB, Alice Stefanik, mengatakan bahwa Badan Anak-anak UNICEF dan Program Pangan Dunia atau WFP adalah badan-badan PBB yang efektif. Namun pendanaan untuk badan-badan PBB lain akan dipotong, termasuk UNRWA, badan yang membantu pengungsi Palestina. Our tax dollars should not be complicit in propping up entities that are counter to American Dana interests. pajak kita tidak boleh terlibat dalam mendukung entitas yang bertentangan dengan kepentingan Amerika, antisemit, atau terlibat dalam penipuan, korupsi, atau terorisme. Sementara itu, Tiongkok kemungkinan tidak akan memperbesar pendanaannya untuk PBB, menurut Richard Cowan, Direktur Kelompok Krisis Internasional PBB kepada VOA. Ia mengatakan, Tiongkok juga realistis bahwa negara mereka sedang menghadapi tantangan ekonomi dan mereka tidak punya banyak uang cadangan untuk dibelanjakan. Jadi, saya khawatir tidak ada pemberi dana alternatif yang bisa dijadikan sumber dana bagi PBB. Ini adalah kedua kalinya Trump menarik Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Paris tahun 2015 yang bertujuan untuk mempertahankan pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dibandingkan tingkat praindustri dengan mengurangi emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Arif Budiman, VOA Washington.